Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, tentu saja yang pertama kita berbahagia atas nikmat dari Allah kepada kita semua. Insya Allah kita memohon kepada Allah Bapak Ibu agar titipan nikmat ini bisa kita konversi menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk syukur adalah memastikan setiap nikmat menjadi amal soleh. Jikalau panjenengan sekarang masih bisa duduk nyaman, sungguh itu nikmat yang sangat besar Bapak Ibu. Sekitar 2 minggu yang lalu saya kecekit, nggak bisa duduk 3 hari, sakitnya Masya Allah. Makanya kalau panjenengan sekarang bisa duduk, alhamdulillah, ini nikmat yang besar. Dan pastikan nikmat duduk itu sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk mendukung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita diciptakan memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka pastikan seluruh nikmat benar-benar menjadi penegak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suara kipasnya kira-kira mengganggu banget bukan? Kalau dikurangi sebagian, mungkin nggih. Nggih. Mengganggu banget bukan? Saya tanya ke jenengan ibu-ibu, terdengar jelas bukan? Jelas, nggak masalah nggih? Nggak masalah. Ya, mungkin dikurangi sedikit-sedikit biar lebih nyaman insya Allah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pastikan setiap nikmat, sekecil apapun nikmat itu, menjadi bagian kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama dan para salafus soleh itu selalu mengkoreksi dirinya itu rengket banget. Mungkin kita menghitung-hitung diri kita belum tentu seminggu sekali. Tapi kalau kita melihat sejarah orang-orang soleh, mereka tuh menghitung-hitung dirinya sehari mungkin bisa puluhan kali. 1 jam terakhir kesehatan mata saya untuk apa? Itu ditanyakan kepada diri sendiri. 1 jam terakhir mulut saya bicara apa? Itu ditanyakan. Dan ini penting Bapak Ibu. Dan ini penting sekali. 1 jam terakhir pendengaran yang sehat ini untuk mendengar apa? Dan ini seiring dengan firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Memang perintah Allah ya Bapak Ibu, bahwa kita disuruh menghitung-hitung diri kita, mengkoreksi diri kita sebelum kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dengan demikian nanti di akhirat kita termasuk yang mendapatkan hisaban yasira, hisab yang ringan, bukan hisaban munaqasah, bukan hisab yang detil. Mudah-mudahan insya Allah. Yang berikutnya tentu saja salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap betul termasuk yang dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari risalahnya, kemudian diberi taufik oleh Allah agar semua risalah yang kita pelajari menjadi amal soleh. Tentu saja berbeda Bapak Ibu antara hidayah dan taufik. Hidayah irsad wal bayan dengan hidayah taufik. Hidayah irsad wal bayan, hidayah ilmu itu sebagian besar mungkin kita pernah mendengar. Tetapi bagaimana agar ilmu yang kita punyai itu menjadi amal soleh, butuh taufik dari Allah. Kebetulan panitianya yang menginisiasi Mas Taufik, ya, Masya Allah. Itu bukan kebetulan itu,
Jadi tentu saja Bapak Ibu Sedoyo, hari ini banyak bapak-bapak yang insya Allah tahu bahwa 3 mazhab mengatakan laki-laki itu sholat fardu wajib di masjid. Mazhab Syafi'i saja yang mu'akadah, sunnah mu'akadah, sunnah yang ditekan. Itu ilmu, itu irsad wal bayan, banyak yang tahu. Tapi menjadi berangkat ke masjid berjamaah butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu doakan suami. Bangun malam doakan dilembutkan suami agar ngeramein masjid. Ini penting Bapak Ibu. Karena sebuah lingkungan akan menjadi baik lingkungannya sebagaimana janji Allah dalam Quran surah Al-A'raf 96, walau ana ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakah minas sama'i wal ardh. Allah sendiri yang menjanjikan, jikalau penduduk sebuah negeri bisa apa saja, penduduk sebuah RT kah, RW kah, pedukuhan kah, atau perumahan kah, amanu wattaqu, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, Allah berjanji akan diturunkan barokah dari langit dan dari bumi. Jadi keywordnya jelas. Kalau kita ingin punya lingkungan yang baik, Allah sudah pandu caranya. Jadi upaya kita bagaimana masyarakatnya amanu wattaqu. Dilihat dari atas bumi, ada yang bercahaya, ada yang tidak bercahaya, ada yang gelap, ada yang seperti bintang-bintang. Rasulullah bersabda, rumah yang di dalamnya ditegakkan sholat sunnah, yang berarti dibacakan Quran di dalamnya, maka terlihat dari penduduk langit seperti kita melihat bintang-bintang. Perumahan di sini berapa jumlah yang di dalamnya dibacakan Quran? Seandainya masing-masing rumah dibacakan Quran, dari atas terlihat seperti bintang-bintang. Sahih hadisnya. Bayangin Bapak Ibu. Andai kita tahu seperti ini, berarti kita mengupayakan anak-anak kita dan diri kita punya bacaan yang bagus terkait Al-Quran menjadi sangat penting. Di keadaan dunia yang sekarang penuh hedonisme seperti sekarang, yang mungkin menganggap bacaan Al-Quran apa tahu bacaan Al-Quran, memang manfaatnya apa? Ya Allah Bapak Ibu, andai kita tahu apa yang Rasulullah sampaikan, demi Allah kita akan selalu banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Itulah mengapa saya punya anak 5. Ini kebetulan lagi di rumah nih, kebetulan kemarin habis ikut lomba MTQ di Sleman. 2 anak saya kemarin ikut. Saya masukkan ke pondok tahfidzul Quran. Asalnya keluarga saya asalnya lebih banyak ke urusan duniawi sebenarnya. Saya sekolah di Teknik Kimia UGM dulu. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang latar belakang, saya lebih banyak ke urusan duniawi. Tapi alhamdulillah dulu sambil belajar di Mahat juga. Jadi akhirnya seperti sekarang ini. Dan saya berkesimpulan harus ada orang-orang yang memang komitmen dengan Al-Quran. Sebagian keluarga mengatakan, do anakmu di pondok Arab dadi opo, suk kerjone opo. Kadang-kadang begitu nggih. Ketahuilah kenikmatan Al-Quran yang tahu ya yang terlibat di dalamnya, dan kami merasakan itu. Sungguh terlibat dengan Quran itu luar biasa. Bagaimana tidak? Itu kalamullah, dzalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Allah berfirman, inilah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk. Kalau petunjuk berarti harus dipahami, tidak bisa tidak. Demikian Bapak Ibu. Yang berikutnya saya ucapkan terima kasih untuk seluruh panitia yang terlibat untuk mengadakan acara ini. Jangan takut memulai. Saya itu punya kajian yang awalnya hanya 5 orang, dan Masya Allah sekarang jumlahnya banyak. Jenengan bisa lihat tetangga jenengan di Jabal Nur, dulunya juga nggak sebanyak sekarang Rabu pagi, Sabtu pagi itu full, ibu-ibunya full, bapak-bapaknya full, sampai keluar-keluar itu. Masya Allah, Masya Allah, nggak bosan ngaji seminggu 3 kali loh. Karena Pak tahu memang ngaji itu penting. Bayangkan Bapak Ibu, jenengan bayangkan, yang namanya haji itu berat nggak? Berat ya? Berat biayanya, berat nunggunya, berat melaksanakannya, karena memang fisik. Rasulullah sampaikan sahih hadisnya,
barang siapa yang keluar dari rumahnya di pagi hari waktu subuh menuju ke masjidnya Allah, tidak ada yang diingini kecuali ingin belajar ilmu agama, kata Rasulullah, dia dapat pahala haji tammah, haji yang sempurna. Tambah lagi nunggu di situ sampai waktu syuruk, 2 rakaat sholat syuruk mendapatkan pahala umroh dan haji, kata Rasulullah, tammah, 3 kali, sempurna, sempurna, sempurna. Orang yang tahu seperti ini pagi-pagi nggak berangkat subuh, ya eman-eman, Bapak Ibu. Gini apa gini? Maka saya lihat sesepuan pada berangkat. Kemarin WA ke istri saya, Ustadz, saya Bu Fulana, saya pengen belajar tahsin, saya pengen ke tempatnya Ustadz. Saya tanya, jenengan Bu Sinten umurnya berapa? 63 tahun pun jenengan kumpulkan saja di situ, kami yang datang. Kasihan orang tua jauh-jauh ke tempat saya sana. Masya Allah. Saking semangatnya ingin tahu, alangkah bagusnya panjenengan masih di bawah 50 sudah sadar dengan pengajian. Ketahuilah Bapak Ibu, umur 40 kalau jenengan lihat referensi dalam Al-Quran sudah tua 40. 2/3 jatah umur sudah kita pakai, Bapak Ibu. Maka pastikan sisa umur benar-benar efektif. Apalagi kalau udah 50, sudah maghrib. Gini apa nggih? Rasulullah 60 tahun, 61 tahun kalau dihitung Masehi, 63 tahun kalau Hijriah. Artinya kalau sekarang kita 50 tahun, dikasih kayak Rasulullah, tinggal 10 tahun lagi. Lamakah 10 tahun? Enggak lama, Bapak Ibu. Kebayang nggak? Kita sudah 50 tahun lewat kok urung rajin, subhanallah. Lantas kita nanti menghadap kepada Allah gimana caranya? Ya sekali lagi, mudah-mudahan seluruh yang hadir hari ini Allah rahmati, dilembutkan hatinya, kemudian dimudahkan istiqomah di dalam ilmu. Hari ini insya Allah temanya adalah urgensi tentang ilmu agama, belajar ilmu agama terkait dengan kebahagiaan keluarga. Dalil umumnya jelas tadi yang saya sebutkan. Walau ana ahlal qura amanu wa taqalla fatahna alaihim barakah minas sama'i wal ardh. Memang kebahagiaan itu berasal dari dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat juz 30 yang jenengan sudah hafal semuanya. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jelas. Ada sebuah garis jelas, Bapak Ibu sedaya. Secara asal kalau kita ingin bahagia, berarti terlepas dari khusr. Khusr itu kerugian yang nyata, kerugian yang meliputi dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, namanya khusr itu. Panjenengan secara asal memang kerugian di dunia ini. Bagaimana tidak, Bapak Ibu? Hampir seluruh aktivitas kita itu berkecenderungan untuk memproduksi kerugian-kerugian. Bertetangga bisa berselisih, bekerja bisa bersaing, dan yang semisal itu. Luar biasa potensi terjadi kerugian buat kita. Maka kemudian Allah pandukan kepada kita, Bapak Ibu sedaya, hal agar kita keluar dari itu, keluar dari khusr. Yang pertama adalah illal ladzina amanu. Bapak Ibu perhatikan, ini penting sekali, ini pondasinya ini terkait dengan pembelajaran kita. Tidaklah seseorang bisa mengimani sesuatu kecuali didahului dengan ilmu. Maka para ulama menyebut yang namanya amanu itu ya identik dengan ilmu. Jenengan mau duduk seperti ini, datang menyempatkan waktu di hari Ahad seperti ini, karena didahului ilmu bahwa ngaji itu bagus, ngaji itu penting, ngaji itu berpahala. Itu ilmunya. Dengan ilmu itu jenengan mengimani sehingga jenengan bertindak datang ke sini. Andai jenengan nggak tahu
kalau pengajian itu baik, ngapain datang ke sini? Gini apa nggih? Gini apa nggih Bapak Ibu? Artinya iman itu memang nggak bisa ditawar-tawar, harus dengan ilmu. Bayangkan, Abdullah bin Umi Maktum dipanggil Rasulullah. Siapa dia? Salah seorang muadzzinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak tahu nggih, beliau bagaimana fisiknya? Abdullah bin Umi Maktum itu buta, Bapak Ibu. Rumahnya dengan masjid lumayan jauh. Masih ada binatang yang mengganggu dia ketika perjalanan dia ke masjid. Maka dia minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah keringanan buat saya sekiranya Bilal adzan, saya mendengar adanya Bilal, kemudian saya sholat di rumah saja, nggak usah berangkat ke masjid? Maka Rasulullah jawab, lah, tidak ada. Tetap berangkat ke masjid. Bapak Ibu sedoyo, ini ilmu. Bayangkan, orang yang buta, nggak punya motor, masjidnya jauh, masih ada gangguan, tetap wajib ke masjid. Pertanyaannya kita, masjidnya bagus di tengah-tengah perumahan, adzan pasti dengar, lantas hujah kita kepada Allah untuk tidak berangkat apa? Bapak Ibu, ini ilmu. Makanya sekali lagi, babul ilmu qoblal qauli wal amal. Bab tentang ilmu sebelum kita mengucapkan dan melakukan. Maka sekali lagi, persoalan kebahagiaan keluarga memang kita harus berilmu, khususnya ilmu yang Allah turunkan, yaitu ilmu agama. Masya Allah Bapak Ibu, adalah normal setiap kita, siapapun kita, pasti akan dihadirkan soal. Gini bang, sebagaimana naik kelas, mau naik kelas 3, dari kelas 2 ada soal ujian. Saya yakin sekali, walaupun kita semuanya serba ada, hadir tetap ujian. Ada yang bintang 3, kebetulan ujiannya nggak dikasih anak sampai sekarang. Ustaz, saya nggak punya anak soleh, harta saya untuk apa? Ada yang seperti itu. Maka sekali lagi, persoalan keimanan. Maka mudah-mudahan kita menginisiasi kegiatan seperti ini, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah upaya kita punya iman yang baik, yang dengannya insya Allah kebahagiaan kita dapat. Maka apa sebenarnya proses yang harus kita lalui Bapak Ibu? Ada beberapa bab di dalam pembelajaran agama ini yang memang kita harus konsentrasi untuk ambil, Bapak Ibu. Imam Ahmad menyatakan, jangan tahu Imam Ahmad termasuk Imam Mazhab, ada Imam Hanafi, Malik, Syafi'i, kemudian Imam Ahmad yang paling muda ini, muridnya Imam Syafi'i, mengatakan bahwa memang ada ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain. Kalau fardu ain artinya apa Ibu-ibu? Ilmu yang setiap kita, likuli muslim, itu harus paham dengan sendirinya, tidak bisa diwakilkan ke orang lain. Contoh wudu, bisa nggak dengan begini, le kue sing wudu yo, aku sing sholat, saged boten Ibu-ibu? Boten nggih? Berarti ilmu tentang wudu fardu ain, nggak bisa wakil. Maka Imam Ahmad menyebutkan ilmu fardu ain yaitu ilmu yang dengan ilmu itu agama kita tegak. Ilmu yang dengan ilmu itu agama kita berjalan. Contohnya sholat. Belajar dari A sampai Z tentang sholat, ya memang kewajiban kita masing-masing. Kita nggak bisa wakil, Ibu. Saya melihat kalau yang belajarnya nggak terstruktur, kadang-kadang sudah sholat sampai umur 50 tahun ditanya, Pak, apa definisi syarat sholat? Kadang-kadang belum tahu, subhanallah. Ada yang mau jelaskan ke saya, ibu-ibu mungkin, apa arti syarat sholat? Cung. Saya yakin banyak yang bisa, mungkin malu menyampaikan.
Syarat sholat apa ibu-ibu? Syarat sholat artinya? Syarat sholat adalah apa? Artinya segala sesuatu yang ada sebelum sholat tetap ada sepanjang sholat. Kalau tidak ada sengaja atau tidak sengaja, sholatnya batal. Diulangi coba. Syarat sholat adalah segala sesuatu yang harus ada sebelum sholat tetap ada sepanjang sholat. Kalau tidak ada sengaja atau tidak sengaja, batal. Contoh wudhu, bersuci, harus ada sebelum sholat nggak? Betul ya? Kalau nggak ada, sholatnya batal nggak? Baik, sudah wudhu, jenengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dapat 2 rakaat sholat duhur. Rakaat kedua, batal ya? Sengaja buatan kentutnya? Sengaja nggak itu kentutnya? Nggak sengaja tetap batal. Maka syarat adalah segala sesuatu yang harus ada sebelum sholat tetap ada sepanjang sholat. Kalau tiba-tiba nggak ada, sengaja atau tidak sengaja, batal. Ngopo malih sengaja tambah batal. Ini apa lagi? Rukun sholat. Apa arti rukun sholat, ibu-ibu? Segala sesuatu yang harus ada di dalam sholat tetap ada di masing-masing rukun. Kalau tidak ada sengaja, tidak sengaja, batal. Contohnya apa? Takbiratul ihram. Jenengan makmum masbuk datang, imam sudah ruku, jenengan langsung ruku tanpa takbiratul ihram, sholatnya sah betul? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena kehilangan rukun. Ada pesawat nih Pak? Perasaan jarang sekarang ada pesawat nih. Masya Allah. Masya Allah. Suaranya menggelegar. Jadi kalau jenengan ketinggalan takbiratul ihram sengaja tidak sengaja batal. Lali ramoco al-fatihah batal bukan? Bagi siapa itu? Bagi imam, munfarid, makmum. Bagaimana makmum? Dipisah berdasarkan beberapa dalil. Ada yang tetap mengharuskan di madzhab Syafi'i, pokoknya keadaan apapun tetap moco al-fatihah. Dalilnya adalah la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca al-fatihah. Tapi di madzhab Hambali dikatakan tidak, nggak apa-apa kalau jadi makmum nggak baca. Dalilnya adalah ju'ilal imamu li utamima bih, ditunjuk imam untuk diikuti. Faidah kabaroh fakabir, jikalau imam takbir ikut takbir, ruku ikut ruku, fala takhtalifu, jangan diselisihi. Dalam riwayat lain dikatakan qiraatul imam lahu qiraatun, qiraahnya imam yo qiraahmu, bacaanmu. Ini menjadi dalil di madzhab Hambali, enggak baca enggak apa-apa. Di samping juga surat Al-A'raf 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Nek diwaca ke Quran menengo, jangan ikut-ikutan supaya dapat rahmat. Ini menjadi dalil bahwa kalau imam baca kita diam. Ini Bapak Ibu, ini pentingnya kita belajar sehingga sing nganggo al-Fatihah yo tentrem, yang enggak juga tentrem. Ini bagusnya belajar Bapak Ibu. Kalau jenengan tentremnya pakai al-Fatihah, berarti jenengan nabrak suratan imam. Kalau imamnya pengertian, dikasih jeda tuh, amin, biarin baca dulu makmum. Itu yang paling bijaksana, namanya menjamak dalil. Menjamak itu menggabungkan seluruh dalil, diambil kesimpulan supaya dapat semuanya. Makanya kalau imamnya biasanya yang udah belajar, pasti dijeda tuh, amin, dijeda dulu supaya makmum yang pakai mazhab Syafi'i tentrem. Saya sudah baca kok. Nah, hal seperti ini penting. Nah, itu ilmu fardu ain yang kita nggak bisa wakil ke orang lain. Memang harus bisa kita. Kita nggak punya hujah. Ya Allah, dia benda korasinau, salahmu dia korasinau. Fasilitas banyak, kenapa nggak belajar? Siap Bapak Ibu belajar? Ketahuilah Bapak Ibu, ini penting, jangan pegang ini.
Penghambat belajar, seluruh ulama sepakat, penghambat belajar itu justru kadang-kadang kedudukan dan ketinggian. Ingat, ad-dinu an-nasihat. Rasulullah menyebutkan yang namanya din, agama itu intisarinya nasihat. Nasihat bukan nasihat bahasa Indonesia nih, nasihat bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia nasihat artinya apa? Memberi saran supaya dapat yang terbaik, gini bang. Nasihat dalam bahasa artinya iradatul khair lil mansohlahu, ingin yang terbaik bagi objek yang kena nasihat. Contoh, saya ingin jenengan mendapatkan nasihat, Pak, berarti saya berbuat segala sesuatu supaya jenengan mendapatkan haknya yang terbaik. Maka para sahabat bertanya, liman, untuk siapa nasihat ya Rasulullah? Lillahi, pertama itu nasihat untuk Allah. Lah, kok nasihat untuk Allah? Maksudnya nasihat untuk Allah adalah kita memberikan haknya Allah. Allah itu Rabb, haknya adalah diibadahi. Itu namanya nasihat. Maka ad-dinu an-nasihat. Sebagaimana Rasulullah bersabda, al-haju arafah. Haji itu arafah. Padahal haji kan kata itu rangkaiannya banyak, tapi intisarinya haji arafah. Atau ad-du'a'u mukhul ibadah. Yang namanya doa itu intisarinya ibadah. Ibadah banyak, tapi intisarinya ya doa. Maka agama itu adalah intisarinya ingin yang terbaik untuk seluruhnya. Untuk seluruhnya. Dan Bapak Ibu, jangan perhatikan ini, penting ini. Nasihat itu para ulama menyebut seperti ilmu. Dan ilmu itu seperti air. Dan air itu musuh tempat yang tinggi. Air selalu mengalir ke tempat yang rendah. Sehingga orang yang bisa dapat ilmu, mendapatkan nasihat adalah orang-orang yang mau meletakkan dirinya di bawah. Masya Allah Bapak Ibu. Dan itu kalau nggak dirahmati nggak bisa. Saya itu menyaksikan Bapak Ibu, jamaah yang doktor, Masya Allah, tapi dia mau meletakkan dirinya di bawah sehingga dia dapat nasihat. Iya, dia doktor, tapi di bidang fisika. At-tahiyat saja masih keliru, subhanallah. Bayangkan, at-tahiyat riwayat Ibnu Abbas 21 tasdid. Nggak boleh hilang tasdid karena itu rukun qauli. Sebagaimana ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Hanya kepada Engkau ya Allah saya menyembah, dan hanya kepada Engkau saya memohon pertolongan. Kalau bacanya benar, ya-nya double. Iyyaka. Tapi kalau bacanya iyyaka, ya-nya satu, nggak pakai tasdid, berubah arti nggak? Berubah arti. Hanya kepada sinar mataharimu saya menyembah, dan hanya kepada sinar mataharimu saya memohon pertolongan, subhanallah. Kehilangan satu tasdid di madzhab Syafi'i batal sholat. 5 bagian bacaan dalam sholat yang nggak boleh keliru, yaitu rukun qauli, rukun yang diucapkan. Apa saja itu? Takbiratul ihram, surat al-fatihah, tasahud akhir, solawat kepada Nabi Muhammad SAW, taslim, salam, nggak boleh keliru. Kalau jenengan keliru di situ bermasalah. Yaitu yang saya katakan, iya dia dokter di bidangnya, baca at-tahiyat keliru, subhanallah. Bahkan baca al-fatihah masih banyak yang keliru, subhanallah Bapak Ibu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salahnya di mana ibu-ibu? Ha dan ain jadi hamzah. Alhamdu segala puji, lillah milik Allah, Rabb alamin semesta alam. Jangan salah baca. Alhamdu segala kehancuran, lillah milik Allah, Rabb yang penyakitan. Jauh nggak artinya? Jauh nggak artinya? Batal nggak kira-kira sholatnya kayak gitu? Batal. Subhanallah Bapak Ibu. Mengerikan kalau kita nggak belajar itu. Mengerikan. Makanya dari sini kita tahu betapa pentingnya kita menyempatkan waktu memperbaiki bacaan kita.
Kita sibuk dengan dunia kita, subhanallah. Mau dibawa kemana? Rasulullah bersabda, akmaru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur umatku itu hanya antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum yajuzu dalik, sedikit yang dilebihkan dari angka itu. Kalaupun ada sudah pada ringkih. Gini Bang. Gini Bang. Yang bertahan 75 tahun. Isi sehat kira-kira. Sedikit yang sehat. Sedikit. Maka pastikan benar-benar yang sedikit ini untuk nanam yang baik. Subhanallah Bapak Ibu. 40 tahun itu sudah tua dalam agama kita Bapak Ibu. Kalau jenengan 40 tahun belum merunduk menuju Allah, kita mau kemana? Ada satu kitab yang saya bawakan khusus di salah satu masjid. Permintaan ini, Ustadz, tolong bahas di masjid ini. Judul kitabnya adalah Tamasya ke Kampung Akhirat. Mahmud Al-Misri hafizahullah ta'ala. Di antara yang pertama diangkat adalah Quran surah Al-A'la ayat 14 sampai 19. Jadi hafal semua. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan diri, maksudnya orang-orang yang beriman. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Kemudian dia banyak mengingat Allah dan dia sholat. Dan ini kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, innahu la yuhon alal qalbi. Kadang-kadang hati saya nggak tentrem. Maka ketika itu terjadi, Rasulullah beristighfar dan mengambil air wudhu, sholat. Sholat mutlak maksudnya. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi banyak di antara manusia memilih kehidupan dunianya. Khususnya orang-orang kafir, mohon maaf. Bal tuksirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, kata Allah. Sungguh yang namanya kehidupan akhirat itu khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Siapa yang berfirman? Siapa yang berfirman? Allah yang menciptakan kita, yang paling tahu diri kita, mengatakan akhirat itu lebih baik dari dunia. Lah kok ada orang berjuang mati-matian untuk dunianya, akhirat yang nggak disiapkan. Maka ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, siapakah di antara umatmu yang cerdas, yang akyas? Rasulullah menjawab, yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kehidupan setelah kematian kita. Ali radhiyallahu anhu dalam kitab yang sama, saya ambil cuplikan, akhirat bergerak ke depan, dunia bergerak ke belakang. Betul atau betul? Jenengan nak menuju ke akhirat toh? Meninggalkan dunia toh? Satu hari berkurang, satu hari umur kurang. Gini apa nggih? Kita itu cuma kumpulan hari-hari, kata Imam Hasan Al-Basri. Kalau berkurang satu hari berarti berkurang pula umur kita satu hari. Nanti akan ada masa hari-hari selesai dan kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Gini apa nggih? Jenengan kurang satu hari berarti kurang umur satu. Setuju atau setuju? Maka Ali mengatakan, jadilah orang-orang akhirat, jangan jadi orang-orang dunia. Maksudnya di dunia ini tanam yang banyak. Memang saatnya susah, saatnya kita harus ngaji, saatnya beribadah. Nanti panennya di akhirat. Maka dikatakan khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Sekali lagi, banyak orang yang memilih dunianya. Bal tuksirunal hayatad dunya. Faktanya begitu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita disibukkan oleh kegiatan kita macam-macam sampai kita nggak sempat ngaji belas. Maca Quran we ora pripun niku sepi. Padahal petunjuk bagi kita, subhanallah Bapak. Maka kita berharap betul, mudah-mudahan dengan kita memulai seperti ini, Allah tunjukkan ke kita jalan makin lebar, makin lebar, makin lebar. Saya ngaji seperti ini Bapak Ibu, sudah ada satu masjid yang mungkin sudah 8 tahun. Bosankah mereka? Tidak bertambah bosan, bertambah ingin. Yang tadinya suami istri sekarang berangkat. Saya katakan di Jogja itu Masya Allah Bapak Ibu. Saya katakan rahmat Allah itu luas. Karena apa? Strata pendidikan mereka bagus-bagus, masih mau duduk seperti ini. Kalau bukan karena rahmat Allah, no, nggak bisa Ibu. Karena sekali lagi, ilmu memang musuh orang yang tinggi.
Kadang-kadang orang terjebak dengan kekayaan. Wong sugih kon linggung kowe ngene iki, moh. Kadang-kadang orang pintar atau menganggap dirinya pintar, mau duduk seperti ini, enggak mau ibu-ibu. Kalau bukan karena rahmat Allah. Padahal sekali lagi ini dites at-tahiyat keliru, subhanallah. Subhanallah. Maka mudah-mudahan sekali lagi yang hadir hari ini, ayo minta sama Allah, dilonggarkan hati, dimudahkan di dalam menuntut ilmu agama, sehingga nanti pada akhirnya kita punya pertanggungjawaban di sisi Allah baik, Bapak Ibu. Ini penting ya. Kemudian apa yang harus kita pelajari Bapak Ibu? Tentu saja semua harus berlandaskan Al-Quran. Semua harus dipandu oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Maka Bapak Ibu yang hadir, tolong segera setelah jenengan memulai kajian seperti ini, pulang ke rumah, sempatkan ada waktu berinteraksi dengan Al-Quran. Dan khusus untuk orang Indonesia berinteraksi dengan Al-Quran, maksudnya yaitu membaca Al-Quran dengan benar plus terjemahnya. Kecuali jenengan pintar bahasa Arab, saya yakin sedikit yang pintar bahasa Arab. Kalaupun pintar bahasa Arab, bahasa Quran itu bisa dengan bahasa Arab harian. Maka pastikan jenengan dikatakan khotam bagi orang Indonesia Quran, khotam Arabnya dan khotam terjemahnya. Karena ini petunjuk Bapak Ibu. Kalau jenengan hanya membaca Arabnya tok, betul dapat pahala per huruf, iya. Tetapi untuk jadi petunjuk harus paham apa maksudnya. Kemudian berinteraksi dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ada 7.000 lebih hadis sahih di Sahih Bukhari. Dikumpulkan 42 yang paling pokok oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Namanya hadis Arba'in. Hadis yang 42 itu. Jadi muslim 50 tahun belum pernah belajar yang 42, kemana saja kita selama ini Bapak Ibu? Tidak apa enggak? Setengah wajib yang 42 itu tahu. Setengah wajib. Bayangkan Bapak Ibu. Saya ajak dengan masuk ke kitab hadis Arba'in dulu. Ini yang harus kita pelajari pula. Hadis yang pertama diangkat adalah hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu illallah wa rasulih fa hijratuhu illallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha, maka hijrahnya untuk apa yang dia cari. Dan para ulama menyebut sepertiga agama kita di hadis itu. Sepertiga agama kita di hadis niat ini. Sebab sah atau tidaknya jenengan ibadah bergantung kepada manawa, apa yang diniatkan. Bapak-bapak punya kebiasaan mandi sebelum subuh. Suatu ketika berhubungan suami istri di malam hari. Sunnah malam Jumat. Pada malam Jumat sunnahnya banyak, bukan cuma itu toh. Karena punya kebiasaan mandi, maka setelah selesai pagi menjelang subuh dia mandi. Biur. Sholat subuhnya sah nggak? Sah nggak sholat subuhnya? Enggak sah. Kenapa? Dia mandinya mandi kebiasaan. Akan sah jikalau dia mandinya diniatkan untuk mengangkat besarnya dia. Gini apa nggih? Apa definisi mandi junub Bapak Ibu? Sailanul ma ala jami'il badani biniatan maksuso. Mengalirnya air ke seluruh badan dengan niat yang khusus, yaitu ya Allah saya niat mengangkat. Podo-podo hadus, podo-podo teles, goro-goro niat menjadi berbeda Bapak Ibu. Maka sekali lagi sepertiga agama kita ada di hadis niat. Sama-sama melayani suami ibu-ibu, sama-sama mengantarkan anak ke sekolah, akan bernilai di sisi Allah sangat berbeda, bergantung kepada niatnya. Bergantung ke niatnya Bapak Ibu. Jangan ngaji seperti ini berbeda niat, berbeda pahala. Imam Ahmad menyampaikan
belajar seperti ini menjadi amal yang agung ketika dua niat. Yang pertama untuk tawadhu di dalam ilmu. Yang kedua untuk menghilangkan kejahilan. Jahil bahasa Arab artinya tidak tahu, kebodohan. Jadi kalau hasil belajar barsinau kok nyalah-nyalah keliru belajarnya. Orang makin banyak belajar, makin tawadhu terhadap ilmu. Yakin, Bapak Ibu. Bukan untuk menghukumi orang lain. Belajar tuh ke sini ke diri kita, bukan menghukumi orang lain. Ada orang baru belajar nyalah-nyalah kewong, ini masalah Bapak Ibu, masalah. Duduk panjenengan ini menjadi amal yang soleh ketika niatnya betul, yaitu untuk tawadhu dalam ilmu dan menghilangkan ketidaktahuan. Faktanya kita memang banyak tidak tahu, demi Allah. Saya katakan, berani mengatakan begini, kenapa? Karena faktanya begitu di masyarakat. Saya sering tes orang-orang yang kami anggap punya kedudukan baik. Ternyata banyak berantakan. Subhanallah. Subhanallah. Maka sekali lagi, yuk Bapak Ibu Sedoyo, kita mulai betul ini agar bahagia kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Apa yang kita pelajari Bapak Ibu? Pertama, babul niat. Bab tentang niat. Bayangkan Bapak Ibu, ini jenengan nanti kondur malam langsung diamalkan. Rasulullah bersabda, man ata firosahu, barang siapa datang ke tempat tidurnya. Dalam rangka apa ke tempat tidur? Ya mau tidur. Wa huwa yanwi ayakum yusolli minal lail, yusolli minal lail, yang dia niat tidurnya diniatkan agar saya bisa bangun malam untuk sholat malam. Wa ghalabathu ainuhu, tetapi dia dikalahkan oleh matanya hatta yusbiha, sampai datang waktu pagi subuh. Sholat malam boten Ibu? Sholat malam enggak? Sholat malam enggak? Enggak. Wong dikalahkan oleh kedua matanya, enggak bangun. Tapi niatnya apa tadi? Sholat malam, kata Rasulullah. Kutibalahu, dicatatkan bagi dia manawa, apa yang diniatkannya. Niatnya apa? Sholat malam. Berarti jenengan tidur tapi ditulis dengan sholat malam. Ditanyakan ke Rasulullah, lantas tidurnya tadi itu tidurnya ngoroknya tadi gimana nasibnya? Kata Rasulullah, wa kana naumuhu shadaqatan alaihi mirabbihi, sungguh tidurnya dia itu tadi sedekah dari Allah untuknya. Bapak Ibu, beda apa itu tidurnya? Beda niat. Sama-sama tidur. Seperti jenengan ngelihat orang puasa, lagi bulan puasa, tiba-tiba jenengan apa ini tuh orang itu? Diingetin enggak? Diingetin enggak itu? Gledek-gledek gitu. Kayak puasa gue. Jangan. Pendapat ulama ada dua. Sebagian mengatakan biarin aja, karena dia lagi dapat sedekah dari Robnya, ben warek dhisik. Posok, waduh, ras itu. Kasusnya seperti itu nih. Tidurnya tadi sedekah dari Allah untuk dirinya. Gara-gara apa? Niat. Gara-gara niat. Hadis pertama, hadis arba'in tentang niat. Tentu saja pembahasan niat dua pertemuan, nggak cukup satu pertemuan. Dua pertemuan khusus bahas niat. Hadis yang kedua, ini akan menjadi jalur pembelajaran kita. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Suatu ketika kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittala ala rajulun sadidu bayat siap. Wa sadidu sa'ud sa'ar. Kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki yang rambutnya sangat putih, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. La yura alaihi asaru safar wa la ya'rifu minna ahadun. Enggak ketok kalau dia tuh habis bepergian jauh. Zaman dulu ibu-ibu, namanya bepergian jauh pasti kusut, mau nganggo kuda, nopo nganggo onta, gini apa nggih? Tapi ini orang nggak kelihatan habis safar. Tetapi kami yang di situ nggak ada yang kenal satupun. Wong ado kok ora kotor, wong cerak kok ora kenal. Kemudian orang ini, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia duduk mendekat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, mendekatkan rukbatayhi ininya ke dekat Rasulullah, kemudian meletakkan tangannya di pupuk Rasulullah. Faqala, kemudian dia berkata, ya Muhammad. Orang kaget semua. Bayangin, di situ nggak ada orang berani manggil namanya, nggak ada. Tiba-tiba orang ini kok ya Muhammad. Apa yang ditanyakan? Akhbirni anil Islam. Terangkan kepadaku tentang Islam. Jadi kalau dengan ditanya Islam apa? Ini jawabannya salah satunya ini. Rasulullah menyebutkan al-Islamu an tashhada ala ilaha illallah wa ana Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiya zakah wa tasawma Ramadan wa tahujal baita in istata'ta illa sabila. Apa itu? Apa itu? Rukun Islam. Rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? 5 atau 6? 6 apa 7? Yakin kita 5 ini? Ya, karena ada yang beranggapan syahadatain kan 2, kenapa nggak dihitung satu-satu jadi 6? Enggak, syahadatain 1. Ini rukun Islam. Nah, berarti ini semua ini tadi yang disebut bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, mau tidak mau kita harus belajar secara rinci, ibu-ibu. Berarti jalur pembelajaran kita yang pertama yaitu kita mempelajari tentang asyhadu alla ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu punya 2 rukun dan 7 syarat. Jadi mengucapkan la ilaha illallah ada 2 rukun dan 7 syarat. Di PKU Muhammadiyah Kota, kalau jenengan ada yang pegawai di sana, saya pernah dapat informasi ada penelitian tentang orang-orang yang sakaratul maut. 1000 orang diteliti yang bisa mengucapkan dengan jelas la ilaha illallah cuma 40 orang. Yang 960 gelagapan. Ono sing dangdutan barang. Bayangin, pertanyaannya sekarang, mengapa? Mengapa? Para ulama menyebut karena banyak orang mengucapkan la ilaha illallah tanpa mengetahui rukun dan syaratnya, sehingga konsekuensinya tidak dipenuhi. Jadi ini angel mengucapkan di akhir masa. Kalau Rasulullah bersabda, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Lek gampang men yo. Jebule ngomong la ilaha illallah akhir angel, Bapak Ibu. Enggak gampang. Itu dibahas di syarah rinci tentang asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian syarah rinci tentang salat tadi. Banyak orang ditanya apa arti takbiratul ihram, nggak ngerti. Apa arti ihram? Sudah pernah saya tanyakan di sini. Ihram artinya apa ibu-ibu? Dulu. Ihram artinya apa? Yang mengharamkan. Ihram. Jadi takbiratul ihram artinya apa? Takbir yang mengharamkan. Lako. Iya kok ibu-ibu. Sebelum sholat jenengan boleh nggak ngobrol sama tetangga jenengan? Boleh nggak? Duduk sebelum sholat. Pun jenengan masak apa? Boleh? Boleh. Makan bahkan masih boleh ya? Ngemut permen boleh nggak? Boleh. Begitu Allahu Akbar pun haram itu semua. Allahu Akbar. Bu masak apa bu? Batal bukan? Batal. Maka Rasulullah bersabda, yang namanya miftahus sholat at-tuhur. Kuncinya sholat adalah bersuci. Wa tahrimuha, yang mengharamkannya takbir. Wa tahliluha, yang menghalalkannya kembali taslim, salam. Kalau jenengan paham ini, nganti sholat terah kusuk kebangetan. Kita cuma diminta oleh Allah dari takbiratul ihram sampai salam saja. Baru jenengan entuk meneh urusan dunia lagi, bisnis lagi. Lah kok nggak konsentrasi lah, kebangetan ibu-ibu. Betapa pentingnya kita mempelajari syarah rinci masing-masing ini. Kemudian orang tadi bertanya lagi, waqala berkata, akhbirni anil iman, terangkan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah menjawab, al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Apa itu?
Rukun iman. Rukun iman. Berarti yang 6 itu wajib dipelajari satu-satu. Satu-satu. Iman kepada Allah itu apa saja unsurnya? Mengapa kita beriman kepada Allah? Mengapa kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Apa Rabb? Rabb itu apa Rabb? Kok kita mengucapkan Rabb? Ini dipelajari di syarah rinci rukun iman. Ini salah satu kitabnya kayak gini nih. Ini tentang syarah rinci rukun iman. Syarah rinci rukun iman yang 6 itu dibahas satu-satu detil. Kemudian ditanyakan lagi, akhbirni anil ihsan. Terangkan kepadaku tentang ihsan. Maka Rasul menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau enggak melihat Allah, Allah lihat kita. Contoh CCTV saja, jenengan dilihat oleh CCTV, mikir enggak? Jenengan bekerja dipasang CCTV oleh bos jenengan, kira-kira rajin nggak? Lebih rajin kan nih? Enggak Pak, tak tutupi ini CCTV ini. Tetap ketok. Gini Bang, merasa selalu diawasi oleh Allah itu menjadi efektif di dalam kehidupan. Nah, yang seperti inilah yang kita akan pelajari kalau jenengan mau belajar secara runtut tersilabus, sehingga jenengan mendapatkan yang seharusnya memang didapat. Contoh kecil lagi Bapak Ibu, bahwa ucapan bismillah itu harus mengawali seluruh urusan kita. Kata Rasulullah, kullu kalamin la yuftahu bi dzikrillah fa huwa abtar. Semua kegiatan kalam, ucapan, omong-omongan, rembugan RT, rembugan RW tanpa bismillah, maka abtar, terputus dari rahmat Allah. Hal-hal kecil seperti ini, Masya Allah. Dan sekian banyak. Kemudian untuk penghalus hati kita, kita belajar tentang kampung akhirat. Sehingga seluruh yang kita laksanakan di dunia ini terukur bahwa ini akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Sehingga kalau kita mengucapkan kalimat sebelum keperucut, dipikir betul. Kalau sudah terlanjur keluar menyakiti orang lain, aduh ngambilnya susahnya ibu-ibu. Jenengan keluar kata-kata nyakiti orang lain, ngambilnya bagaimana coba? Tak jiku yo, nggak bisa. Maka terlalu banyak kisah di zaman para sahabat yang kalau terlanjur keluar kalimat yang menyakiti, segera dia minta tolong ucapkan semisal. Kisah ini adalah kisahnya Robi'ah al-Aslami dengan Abu Bakar As-Siddiq berselisih paham. Kemudian Abu Bakar mengeluarkan kalimat yang dianggap menyakiti Robi'ah. Maka Abu Bakar mengatakan, tolong Robi'ah, ucapkan yang semisal itu ke saya supaya 00, jangan dikisos, dikontor di akhirat. Bayangin Bapak Ibu, semakin berilmu kita akan semakin tertata seluruhnya, sehingga kebahagiaan kita peroleh. Jam berapa sekarang Mas? Sampai jam berapa? Sudah nih? Sisanya tanya jawab nih. Ini pemula seperti ini pengantarnya. Nanti kalau untuk rincinya kita bahas mungkin lebih santai satu-satu. Ini tadi dibuat cepat karena ini adalah prolog. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada 1-2 pertanyaan yang saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, saya jadikan PR. Ingatkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.